Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai analisa sediaan farmasi dengan spektrofotometri inframerah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ikomang Agus Merta Wirajaya dengan NIM 211021017, Kadek Ayu Juliana Purnama Dewi dengan NIM 211021025, Kadek Delina Parmita dengan NIM 211021026, Ketut Endrika dengan NIM 211021030, Luh Anggi Nopianti dengan NIM 211021034. Spektrofotometri IR infrared berdasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Cahaya inframerah terbagi menjadi inframerah dekat, pertengahan, dan jauh. Inframerah pada spektrofotometri adalah inframerah jauh dan pertengahan yang mempunyai panjang gelombang 2,5 hingga 1000 mikrometer. Di dalam pembagian daerah spektrum inframerah tersebut, daerah panjang gelombang yang digunakan pada alat spektrofotometer inframerah yaitu daerah inframerah pertengahan dan daerah inframerah jauh. Prinsip kerja spektrofotometer IR yaitu jika senyawa organik dikenai sinar inframerah yang mempunyai frekuensi tertentu sehingga beberapa frekuensi tersebut diserap oleh senyawa tersebut. Beberapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut akan diukur sebagai presentasi transmigrasi. Komponen spektrofotometer inframerah atau FTIR terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, sumber radiasi inframerah. Sumber sinar yang digunakan spektrofotometer FTIR daerah IR tengah tersebut terbuat dari filamen globar atau NIRS yang dipanaskan dengan menggunakan listrik sampai temperatur 1000 derajat hingga 1800 derajat Celcius. Jika spektra IR jauh juga akan diukur, dapat digunakan lampu merkuri tekanan tinggi. Untuk IR dekat dapat digunakan sumber sinar lampu tungsten hidrogen. Yang kedua ada monokromator. Monokromator ini terdiri dari sistem celah masuk dan celah keluar, alat pendispersi yang berupa kisi difraksi atau prisma, dan beberapa cermin untuk memantulkan dan memfokuskan sinar. Yang ketiga ada wadah sampel. Wadah sampel atau sel tergantung dari jenis sampel. Untuk sampel berbentuk gas digunakan sel gas dengan lebar sel atau panjang berkas radiasi 40 meter. Wadah sampel untuk sampel berbentuk cairan umumnya mempunyai panjang berkas radiasi kurang dari 1 mm. Biasanya dibuat lapisan tipis atau film di antara dua keping senyawa yang transparan terhadap radiasi inframerah. Yang keempat adalah detektor. Detektor pada spektrofotometer inframerah merupakan alat yang bisa mengukur atau mendeteksi energi radiasi akibat pengaruh panas. Terdapat 2 macam detektor, yaitu termokouple dan bolometer. Yang kelima adalah recorder. Spektrofotometer canggih selalu dilengkapi dengan recorder untuk merekam hasil percobaan. Alat perekam ini mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Data absorpsi mulai dari panjang gelombang 2,5 mikron hingga 25 mikron direkam secara otomatis. Mekanisme kerja spektrofotometer IR. Yang pertama, radiasi inframerah dihasilkan sebagai akibat pemanasan pada temperatur tinggi oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada pada sumber energi tersebut. Lalu, radiasi inframerah terbagi menjadi 2, yaitu menuju tempat sampel dan pembanding. Setelah sinar inframerah display, sinar terbagi menjadi 2 arus, yaitu sinar yang menuju sampel dan sinar yang menuju larutan buku pembanding. Kedua berkas sinar tersebut masuk ke chopper sehingga keluar output sinar yang diteruskan. Sinar masuk melalui celah atau entrance pada monokromator. Sinar diarahkan masuk melalui celah atau entrance pada monokromator ke bagian grating monokromator. Pada bagian grating ini, sinar difokuskan. Lalu sinar keluar melalui celah atau entrance slit dan masuk ke alat scan frekuensi, lalu diteruskan ke detektor. Oleh detektor, sinar dirubah menjadi sinyal elektrik dan diperkuat oleh amplifier. Sinyal diinterpretasikan dalam bentuk spektrum inframerah dan bantuan perangkat lunak komputer. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisa sediaan farmasi dengan spektrofotometri inframerah. Sampai jumpa lagi!